Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok 7 dan 8. Teman-teman di rumah bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini, aku, Anas Banu Rusyidi atau kalian bisa manggil aku Banu, akan menjadi host dalam acara kali ini. Tapi di sini aku nggak sendirian aja loh, aku bakalan ditemenin sama teman-temanku dari Statistika UGM angkatan 2022. Nah, kalian pada penasaran kan ya? Langsung kita kenalan aja yuk. Halo teman-teman, kenalin aku Harun Yahya. Biasa dipanggil Harun. Halo teman-teman, kenalin aku Immanuela Rere Kusmawardani, biasa dipanggil Lala. Halo teman-teman, aku Amalia Nurzahrau, kalian bisa panggil aku Amalia. Halo teman-teman, aku Marta Afifah, kalian bisa panggil aku Marta. Nah, teman-teman di rumah pasti udah kenal kan ya sama teman-temanku ini. Nah, aku mau tanya-tanya dulu nih sama Marta. Gimana nih Marta kuliahnya? Tentunya senang banget ya setelah 2 tahun online terus kita bisa kuliah offline. Mungkin juga lebih kenal lagi sama teman-teman, ketemu langsung. Di pelajaran juga bisa lebih paham gitu. Mungkin minusnya lebih capek aja sih. Iya, setuju banget nih sama Marta. Apalagi saat ini kita lagi ngikutin pesta. Teman-teman yang di rumah tahu nggak sih apa itu pesta? Pesta atau Pekan Statistika adalah rangkaian acara yang dimana wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru Statistika UGM. Nah, aku mau nanya nih sama Amalia, gimana pendapatmu mengenai pesta kali ini? Untuk pesta kali ini seru dan menyenangkan sih. Kita tuh bisa lebih kenal gak hanya sama teman-teman seangkatan, tapi juga kakak-kakak dari angkatan atas. Terus ada sesi materi yang tentunya sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang statistika. Nah, untuk saran sendiri, di pesta ini kan ada sistem penilaian ya. Nah, menurutku lebih baik ada kejelasan gitu kenapa nilai kita dikurangi. Gitu aja sih. Aku juga sependapat sih sama Amalia. Kalau Lala gimana? Nah, kan di pesta ini ada banyak tugas kan ya? Dengan banyaknya tugas ini, kita jadi bisa beradaptasi dengan padatnya kegiatan kuliah. Jadi, kita bisa lebih terlatih dalam hal memanajemen waktu. Selain itu, kita juga lebih tahu mengenai organisasi dan kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di Statistika UGM. Contoh organisasi yang ada di Statistika UGM salah satunya adalah Himasta atau Himpunan Mahasiswa Statistika. Selain itu ada juga kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di Statistika UGM. Ada ANAFA atau Ajang Mengenal Aktivitas Statistika dan Statistik Festival. Oh iya, kalian tahu nggak nih? Aku dulu waktu SMA ngikutin lomba ANAFA ke-16. Waktu dulu ANAFA ke-16 aku ikutnya kompetisi dewan. Nah, untuk itu di tahun ini aku pengen banget jadi panitia ANAFA UGM yang ke-17. Oh alah, gitu toh. Aku juga pengen banget sih jadi panitia Nafa. Buat kakak-kakak yang dengerin, boleh banget nih tandain kita berlima buat jadi panitia Nafa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas aja yuk tema utama kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai diskriminasi ras. Tema diskriminasi ras ini telah menjadi isu sosial yang telah terjadi di seluruh bumi. Nah, menurut Lala, apa sih diskriminasi ras itu? Menurut aku, diskriminasi ras adalah segala bentuk perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Diskriminasi ras merupakan suatu bentuk sikap intoleransi. Dalam pergaulan sehari-hari, seringkali kita melakukan tindakan ini terhadap teman atau orang lain yang kita temui hanya karena terkait masalah kondisi fisik orang tersebut, sehingga menciptakan kesan mengunggulkan diri dan rasnya sendiri. Nah, aku mau nambahin nih dari apa yang dikatakan sama Lala. Jadi, rasisme ini secara nyata dapat diwujudkan dalam bentuk serangan sikap dan pernyataan atau tindakan yang memusuhi orang lain. Rasisme merupakan suatu tindakan yang bodoh karena tidak mendasarkan diri pada satu teori apapun, serta berlawanan dengan norma etis dan melanggar hak asasi manusia. Sikap rasisme seringkali menjadikan korbannya merasa dihina, dilecehkan, ditindas, dan tidak dihargai. Nah, udah tahu kan definisi diskriminasi ras itu apa? Tapi kenapa ya diskriminasi ras itu bisa muncul? Diskriminasi ras atau rasisme bisa muncul tidak hanya karena perbedaan warna kulit dan agama, tetapi juga dari perbedaan kebudayaan. Kebudayaan ini yang membawa sekat peminggiran dan perilaku superior.
Nah, seseorang bisa jadi rasis juga karena dipengaruhi oleh pola pendidikan pembentukan karakter sejak ia lahir, norma sosial budaya dalam masyarakat. Contohnya nih, seorang anak yang terlahir dalam keluarga yang mampu cenderung mempunyai sikap meremehkan atau memandang rendah terhadap pembantunya karena merasa yang memberikan pekerjaan dan upah. Tetapi, pandangan orang selama ini mengira bahwa masalah rasisme ini hanya terkait pada pertentangan antara kulit putih dan kulit hitam. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tanpa sadar sudah melakukan tindakan rasis terhadap orang lain. Nah, contoh tindakan rasisme itu antara lain, yang pertama, mengejek atau memperlakukan orang secara beda hanya karena perbedaan keyakinan. Lalu ada tindakan mencela penampilan dan kondisi fisik orang lain. Selanjutnya, sikap dan tindakan meremehkan kemampuan orang lain dan tidak menghargai hasil kerjanya. Lalu ada tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan kemampuannya hanya karena punya pemikiran yang tidak sama. Tindakan-tindakan seperti yang udah disebutin Amalia tadi yang harus kita hilangkan dalam perilaku kita sehari-hari dalam lingkungan kampus maupun di mana kita berada. Karena hal ini tanpa kita sadari akan menimbulkan luka batin bagi teman kita. Dan juga bisa mematahkan semangat ataupun memendam talenta yang mereka miliki. Padahal, sebagai sesama teman, kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya, serta turut menumbuhkan kembangkan talenta yang dimiliki oleh masing-masing pribadi, melalui interaksi yang dilakukan setiap hari. Dan akibat yang lebih besar adalah bisa menimbulkan konflik dan gangguan keamanan dalam masyarakat. Wah, dampaknya ngeri juga ya guys ya. Terus gimana sih caranya biar kaum minoritas tidak merasakan tersisihkan? Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam lingkup kehidupan di sekitar kita pasti terdapat kaum mayoritas dan minoritas. Pola pikir dan stigma masyarakat terkait kelompok minoritas dan mayoritas cenderung membuat seseorang berpikir bahwa mereka akan diuntungkan jika menjadi kelompok mayoritas dan kelompok minoritas akan dirugikan. Bagi kaum minoritas, pola pikir seperti itu harus dihilangkan. Nah, cara yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, sebagai kaum minoritas, justru harus menunjukkan bahwa kita tetap dapat merasakan manfaat dimanapun kita berada, jika kita mau dan mampu mencari dan menghargai setiap proses pembelajaran yang kita terima. Yang kedua, jadikanlah keminoritasan dalam hal agama untuk memacu diri dalam memahami dan mendalami ajaran agamanya sendiri. Ketiga, jadikan keminoritasan sebagai sarana untuk memacu mengembangkan kemampuan dan talenta yang ada ke arah yang lebih baik. Keempat, kaum minoritas harus menggunakan sarana untuk belajar mengenai perbedaan sehingga pandangannya semakin terbuka. Dan yang terakhir, tanamkan dalam diri pribadi bahwa di balik kekurangan kita pasti tersimpan kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Dari diri kita sendiri juga dapat melawan adanya rasisme. Tindakan yang harus dilakukan adalah kita harus menanamkan dalam pikiran, hati, dan tindakan kita bahwa semua manusia diciptakan dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Hargai kemampuan dan usaha orang lain apapun hasilnya. Kita juga jangan sombong jika kita mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain. Selain dari diri sendiri, negara dan hukum juga harus berperan nih dalam mengatasi diskriminasi. Upaya mengatasi masalah diskriminasi membutuhkan perubahan cara pandang lewat pengasuhan dan pendidikan sejak dini untuk menanamkan kesetaraan antar ras dan suku. Membangun kepercayaan diri dan menanamkan rasa kesetaraan adalah hal yang terpenting. Namun, hal ini membutuhkan proses dan waktu yang lama. Negara mempunyai tanggung jawab besar untuk menerapkan kebijakan dan aturan hukum anti-diskriminasi untuk melindungi masyarakatnya. Keberadaan penegak hukum harus menjamin hak warga negara dengan penerapan hukum yang tegas. Dan negara juga harus memberikan layanan kepada warga negaranya dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Oke, jadi apa yang disampaikan Lala tadi sekaligus menjadi penutup dari podcast kali ini. Harapannya, setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman bisa lebih paham nih mengenai diskriminasi ras. Dan tentunya, teman-teman bisa banget loh untuk berpartisipasi dalam menangani dan mencegah diskriminasi ras, khususnya di sekitar kita. Bagi teman-teman yang mempunyai pendapat lain, kritik maupun saran,
Boleh banget nih langsung ramein kolom komentar. Terakhir, aku dan teman-temanku dari kelompok 7 dan 8 mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.